Alhamdulillah dengan risalatul mu'awana. Dalam kesempatan ini Al-Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kata, sungguh aku telah menyaksikan bahwasanya kami tidak ada seorang pun yang ketinggalan salat berjamaah kecuali ia seorang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Ya Allah, yang tak mau sholat jamaah ini kata Ibn Mas'ud hanya munafik. Jadi kita jangan sampailah sudah habis ini jangan lagi ada tak sholat jamaah. Sholat apapun usahakan jamaah, berjamaah. Karena ini yang tak mau sholat berjamaah, senang sholat sendirian. Ini amalannya orang munafik. Kita jangan pelihara sifat-sifat kemunafikan di dalam diri kita. Jangan kita pelihara, tidak ada manfaatnya. Jadi munafik benar. Alhamdulillah. InsyaAllah di bulan Rajab ini, di tahun baru, kita buat semua yang baru. InsyaAllah. Kita jadikan hari-hari berkarya. Kita harus hayai, kita harus semangat. Harus bangkit dari ramana tidur yang telah menidurkan kita, nafsu kita, ego kita menjadikan kita orang munafik. Malu kita makan rezeki dari Allah, malu kita dihidupkan sama Allah, malu kita dilihat sama Allah dan Rasulnya. Mari kita membahagiakan hati Nabi Muhammad dengan mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lagi sholat sendirian. Karena Ibn Mas'ud bilang yang sholat sendirian ini adalah orang munafik, sudah jelas kemunafikannya. Ya Allah, bukan kita bilang samar-samar lagi jelas kemunafikannya. Bahkan dahulu di masa Rasulullah, seorang lagi dibopong ke masjid karena sudah tua sampai ia berdiri kalau ancaman ditunjukkan bagi yang meninggalkan sholat berjamaah. Lalu bagaimana menurutmu orang yang meninggalkan sholat Jumat yang merupakan berlain? Kalau sholat Jumat saja, sholat fardu biasa saja, kita disuruh berjamaah dan ada ancaman dari Allah. Bagaimana sholat Jumat kalau kita tinggalkan? Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka thalatha jum'ain ta'attaba Allah ala qalbih." Yang artinya barang siapa yang meninggalkan 3 kali berturut-turut sholat Jumat dengan sengaja, maka Allah akan mencetak dalam hatinya kemunafikan. Jika engkau berhalangan yang membuatmu meninggalkan sholat Jumat atau sholat berjamaah, maka bayangkanlah bahwa di tempat yang diadakan sholat Jumat itu ada seorang lelaki yang sedang membagikan uang kepada hadirin. Jika engkau merasa semangat untuk hadir karena uangnya, maka uturmu tidak benar dan malulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagimu tujuan duniawi lebih mulia daripada karunia-Nya. Ada orang itulah kita sholat Jumat. Bayangin aja ada orang bagi makanan di sholat Jumat. Bayangin aja ada orang bagi-bagi duit. Jadi kita semangat sholat Jumat. Lalu kata Allah datang ke masjid mikirin makan atau mikirin uang. Ketahuilah kalau ada udzur yang benar, setidaknya ia telah gugur kewajibannya. Adapun pahalanya tidak dapat diperoleh kecuali apabila perbuatan itu dilakukan. Memang terkadang pahala bisa diperoleh bagi orang yang sama sekali tidak bisa hadir karena udzur. Di antaranya seperti udzur buang-buang air, tiada berhenti-hentinya, atau dipenjara secara zalim dan lain sebagainya. Ataupun dirinya tidak berhalangan untuk menghadiri sholat Jumat, tetapi apabila dia hadir akan menyebabkan orang muslim lain mengalami kesulitan yang parah.
Di antaranya seperti orang yang berhalangan karena merawat orang sakit yang bersia-siakan. Orang sakit di rumahnya, nemenin orang sakit, tak apa-apa dia tinggal sholat Jumat. Kenapa? Ulun jaga orang di rumah sakit. Mungkin anaknya, istrinya, ke saudara dan keluarga, siapa pun, tak harus keluarga. Dan lain sebagainya. Orang ini yang tadi disebutkan apabila mereka berhalangan disertai dengan perasaan sedih dan penyesalan karena tidak bisa menghadirinya, maka mereka tetap akan mendapatkan pahalanya. Syaratnya tadi dia tidak hadir menjaga orang sakit atau uzur-uzur yang lain yang disebutkan tadi. Tapi tetap dia pengen hadir, nyesel lihat apalah coba di hatinya. Nah dia tetap dapat pahalanya. Sesungguhnya seorang mukmin yang sempurna tidak akan meninggalkan apapun yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang kalau sudah percaya sama Allah, sudah tidak mau dia meninggalkan apapun. Tidak mau dia meninggalkan apapun yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Meskipun untuk meninggalkannya ia memiliki 1000 uzur, walaupun ada uzur tetap dia lakukan. Walaupun ada ini, bagaimana dia usahakan untuk melakukan amal tersebut. Itu biasanya orang yang beriman, bukan dicari-cari uzur. Akan tetapi ada uzur pun dia berusaha untuk melawannya. Sampai ia mengetahui bahwa meninggalkannya lebih disenangi oleh Allah SWT daripada menjalankannya. Sampai dia sudah pastikan benar bahwa Allah lebih senang dia meninggalkannya daripada menjalankannya. Berarti kita sakit, puasa misalnya. Sakit, kita puasa. Kita paksakan orang yang beriman sama Allah, dia akan memaksakannya. Takut sama Allah. Dia tidak mau sia-sia sesuatu yang mendekatkan sama Allah. Nah ada batas, kita harus punya ilmu. Kalau bakal mencelakakan kita dengan tidak makan dengan puasa tersebut, kita harus tinggalkan. Haram hukumnya buat haram. Nah ketika kita sudah tahu bahkan menjauhkan kita kepada Allah, jangan pakai nafsu lagi kita. Ini bisa jadi nafsu. Ini juga menunjukkan tiadanya ilmu. Akhirnya ibadahnya terbalik, disangkanya dia bisa dekat sama Allah, dan akhirnya dia jauh dengan Allah, mencelakakan dirinya. Namun hal ini jarang sekali ditemui. Oleh karena itu kalangan aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, mereka mau melakukan perbuatan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dipukul oleh gunung kokoh. Wali-wali Allah ini tahan. Mereka bertahan untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanggung beban umat ini, menanggung beban apapun demi mendekatkan diri kepada Allah. Adapun orang-orang yang lemah imannya, sedikit keyakinannya, kurang ma'rifahnya kepada Allah, ia tidak peduli meninggalkan apa yang Allah SWT wajibkan baginya, kecuali hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Tidak peduli mereka. Satu hari tidak membaca istighfar, tak peduli. Satu hari tidak baca sholawat, tak peduli, dari pikirannya. Satu hari tidak membaca Al-Quran, tak jadi pikiran dia. Seminggu tak baca Al-Quran, tak jadi pikirannya. Hari kita yang tak membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Tak baca zikir, baca zikir. Ya hari harus bacaan kita ini. Sudah hidup kita untuk beribadah. Ibadah bukan untuk apa-apa. Kalau kita tak melakukan ibadah, apa yang kita lakukan di dunia ini? Apa yang kita amalkan, apa yang kita berbuat di dunia ini? Kita harus jadikan dunia ini tempat ibadah. Itu namanya sehat sudah akal kita. Namanya nafsu tidak menguasai pikiran dan jiwa kita. Walikullin darajatun mimma amilu wa liyaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun.
yang artinya Allah berfirman, dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. Hendaknya engkau mengajak orang-orang yang di bawah tanggunganmu seperti anak, istri dan budakmu untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Apabila seorang dari mereka tidak mau mengerjakannya, maka hendaknya engkau menasihatinya dan memberinya peringatan. Kalau ia tetap saja bersikeras tidak melakukannya, maka hendaknya engkau memukulnya dan bersikap keras kepadanya. Saya punya kakek, kalau dilihatnya tukang ada sholat, berapa hari dikasih tahu langsung diberhentikan. Nah, dikasih tahu masih tak sholat juga, nah boleh dibilang kerja tempat kami ini kecuali orang yang sholat. Kalau kau sholat tak bisa kerja di tempat kami. Takut kami nanti di akhirat ditanya sama Allah bagaimana kisah kenapa pembantumu tak sholat. Jika masih saja menolak dan masih bersikeras tidak mau melakukannya, maka hendaknya kau memutusnya dan berpaling darinya. Anak istri kita kalau tidak mau sholat, suruh kita putus dulu. Jangan kita akui anak lagi. Tidak mau sholat, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya orang yang tidak melakukan sholat dan dia jahidan mengingkarinya, maka dibunuh. Hukum Islam dibunuh. Maka hendaknya engkau memutusnya dan berpaling lari darinya. Karena orang yang meninggalkan sholat adalah syaitan. Orang yang meninggalkan sholat adalah syaitan yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghadang murka dan laknatnya haram untuk disenangi dan wajib dimusuhi oleh setiap muslim. Tapi kata kalau bisa jangan langsung masuk musuh, sakingnya ini dinasihati. Berdosa kalau kita tidak nasihatinya. Memusuhinya bukan niat untuk memutuskan silaturahmi, akan tetapi yang dimaksud adalah menjadikan dia jera supaya dia berpikir bahwa amalan dia ini dapat bagus. Nasihati dulu dengan lembut nanti. Lihat sudah berapa kali lembutin masih kita seolah-olah musuhi, seolah-olah kita ini supaya dia sadar. Tapi zaman sekarang tak bisa kita musuhin orang. Ya. Dari zaman dulu walaupun tak ghalidul qalb dan fadlu min hawlik. Kalau kau mempunyai hati yang keras, mereka akan lari dari sudah mengalah terus sudah. Tidak ada jalan lain kecuali mengalah sampai mati. Tapi insya Allah dengan mengalah dan berdoa, kita akan mendapatkan anugerah dan akan berubah keadaan. Orang wa'alam innan nusra ma'as sabirin. Yakinilah kata Rasulullah, pertolongan Allah itu ketika kita memiliki sabar. Kalau kita bisa sabar berdagang, namanya ada pertolongan Allah di perdagangan kita. Kalau kita bisa bersabar di rumah, namanya ada pertolongan Allah di rumah kita. Tapi kalau tidak ada sabar lagi, sudah habis namanya. Tanda rumah kita ini akan membawa keberkahan dan pertolongan Allah ada di rumah kita. Penduduk rumah tersebut ada yang sabar. InsyaAllah kalau sudah ada sabar, as-sabru dia, sabar itulah yang akan menjadi cahaya kita. Mari kita cahayai hidup kita bersama-sama dengan kesabaran kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama kita terus. Innallaha ma'as sabirin. Maka dari itu kita nasihati terus, jangan bosan-bosan nasihati keluarga, anak. Setiap kita ingat langsung doain. Setiap kita ingat kirim Fatihah. Setiap kita ingat kirim Fatihah. Belum berubah terus nanti siapa menang nanti. Yang jelas Allah pasti akan memberikan. Kalau sudah kita sabar, kita istiqomah terus ingat doa. Nah tanda sudah kita yang menang namanya.
Tapi kalau kita tidak mau berdoa lagi, tidak mau bersabar, tidak mau berjuang, tanda kita dikuasai syaitan tepuk tangan sudah. Jadi nasihati anak saudara pembantu kita ya, supaya mereka dekat sama Allah, doakan. Haram untuk disenangi dan wajib dimusuhi oleh setiap muslim. Hal ini sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, al-ahdu allati bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad asyrak. Perjanjian antara kita dan mereka adalah sholat, maka barang siapa yang meninggalkannya berarti ia telah musyrik. Orang meninggalkan sholat tak menyembah Allah, namanya dia sudah musyrik. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la dina liman la sholat lahu wa inna ma'amagal sholat minad din kama dhalil ra'si minal jasad. Yang artinya tiada beragama orang yang tidak melakukan sholat, dan sesungguhnya perumpamaan sholat dalam agama seperti kepala pada tubuh. Orang yang tidak sholat, orang tidak punya kepala. Sudah kalau tidak punya sholat, tidak hidup, namanya mati orang. Hendaknya engkau meluangkan dirimu pada hari Jumat dari segala macam kesibukan duniawi. Jadikanlah hari Jumat sebagai hari yang mulia, yang murni untuk akhiratmu. Janganlah engkau sibuk di dalamnya kecuali mengerjakan kebaikan secara murni dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari Jumat kalau bisa kita kurangi dulu. Kurangi orang-orang beberapa hari kalau sudah hari Jumat, sudah hari beribadah. Khususnya habis asar, dia cari tempat duduk yang sifatnya ibadah. Alhamdulillah di Citra Geria ini setiap hari Jumat kita ada buat saatul Fatimiyah. Tapi kayaknya orang-orangnya masih sedikit ya. Detik-detik sehingga Fatimatul Zahra. Supaya waktu kita ini berisi semuanya. Nah ini tidak sia-sia. Selama ini sudah sia-sia di Masjid Al-Firdaus ini. Tapi mungkin berapa minggu lagi sudah mulai libur kita menyambut bulan Ramadan. Tapi sebenarnya harta bulan Ramadan bagus untuk kita tahu bagaimana apakah kita melakukan. Tapi insya Allah habis Ramadan kalau bisa kita bersemangat untuk hadir di majelis Jumat sore, karena hari Jumat ini hari ibadah. Kalau kita tidak ngaturnya begitu, hari Minggu bisa kita atur hari jalan-jalan gitu. Nah hari Jumat hari beribadah, hari ibadah malam Jumat sama Jumat. Ambil mau jalan-jalan kapan kah? Malamnya kah? Malam Sabtu, libur juga besok Sabtu. Kalau mau jalan, dunia ini beribadah memang. Kalau kita di dunia ini kita buatkan tempat ibadah, nah berisi semuanya waktu kita siang, malam, Jumat, ada harinya nanti kalau mau selain ibadah. Kalau hari Jumat hari ibadah, maka ada bilang kalau bisa disibukkan untuk akhiratmu, untuk bekal akhiratmu. Panjang akhirat ini butuh bekal. Jadi kalau bisa beribadah kita, khususnya hari Jumat ini dilipat-lipatkan nama Allah. Mudah-mudahan yang tertinggal daripada umur-umur kita zaman dahulu, kita lupa ibadat, ketutuplah di bulan di hari Jumat tersebut. Nah, kecuali mengerjakan kebaikan secara murni. Kalau sudah hari ibadat, kita luangkan ibadah secara murni dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandailah menghadang saat dikabulkannya doa, yaitu suatu waktu setiap hari Jumat yang mana tidaklah seorang muslim bertepatan memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat itu dan berlindung kepadanya dari suatu keburukan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkannya. Hendaknya engkau berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat lebih awal, meskipun kau datang sebelum masuknya waktu sholat zuhur. Duduklah paling dekat dengan mimbar, dengarkanlah khutbah dengan saksama, dan janganlah sampai engkau tidak memperhatikannya
karena sebab berzikir atau berfikir. Nah, kita sibuk kesana kemari. Apa yang disampaikan oleh imam, oleh khotib kita dengarkan. Apalagi engkau melamun atau berbicara yang sia-sia, sayang. Jumat kita tidak bermanfaat, fakat bagaw. Maka Jumat kita sia-sia kalau kita berbicara, walaupun pakai SMS. Ada orang nak berbicara handphone, main, la ilaha illallah. Sudah, maka sia-sialah amalan Jumatnya. Tanamkanlah hati bahwa seluruh isi khutbah itu ditujukan kepadamu. Setelah salam, saat posisimu masih melipat kedua kakimu, dan sebelum berbicara, bacalah surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, dan surat Al-Mu'awwidhatain masing-masing 7 kali. Dan setelah itu bacalah Subhanallah al-Azim wa bihamdih sebanyak 100 kali. Karena ada beberapa riwayat yang menyebutkan keutamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam.